Nama saya Kazayara Sofia Witaksana dari kelas A Stambu 2024, Prodi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan dengan NIM 32411-22006. Di sini saya akan membuat video tugas mata kuliah ujian tengah semester media pembelajaran dengan dosen Bapak Izzuddin Syah Siregar yang berjudul Konsep Dasar Media Pembelajaran. Ada yang tahu nggak sih konsep media pembelajaran itu apa? Jadi, di sini saya akan memberitahu konsep dasar media pembelajaran. Media pembelajaran itu adalah salah satu komponen penting dalam proses pendidikan yang berfungsi sebagai alat bantu dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Dan media pembelajaran juga membantu untuk menjelaskan materi itu lebih mudah kepada peserta didik sehingga peserta didik itu tidak bosan atau bisa kita buat menjadi tertarik kepada peserta didik. Dengan adanya media, proses komunikasi dalam pembelajaran itu lebih efektif dan tidak hanya bergantung pada penjelasan secara lisan, tetapi juga bisa memiliki peran yang sangat besar dalam membantu menjelaskan materi yang bersifat abstrak. Dengan perkembangan zaman, penggunaan media pembelajaran itu juga mengalami perubahan yang sangat signifikan, yang dimana media itu yang awalnya itu bersifat sederhana sekali dan sekarang kini sudah menjadi berkembang menjadi lebih modern dan berbasis teknologi. Media digital seperti video pembelajaran, animasi, dan aplikasi pendidikan itu sudah banyak sehingga digunakan dalam proses pembelajaran oleh guru di dalam kelas. Dan pemilihan media itu harus juga disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, dengan materi yang diajarkan kepada peserta didik, tidak boleh asal-asalan. Jika media yang digunakan kita itu tidak tepat, maka proses pembelajaran itu tidak akan berjalan secara maksimal. Dan pendidik itu dituntut untuk mampu memilih dan menggunakan media pembelajaran secara bijak. Masih terdapat pendidik yang belum memahami konsep dasar dan karakteristik media pembelajaran secara menyeluruh, yang dimana media pembelajaran itu seringkali digunakan hanya sebagai alat tambahan tanpa mempertimbangkan fungsi dan kegunaannya itu secara optimal. Konsep dasar media pembelajaran itu terdapat proses belajar mengajar yang pada dasarnya merupakan proses komunikasi. Dalam proses komunikasi tersebut, guru bertindak sebagai komunikator atau komunikator yang bertugas menyampaikan pesan pendidik kepada penerima pesan, yaitu anak, yang dimana pendidik itu disampaikan guru dapat diterima baik oleh anak. Perkembangan ilmu pengetahuan mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan dalam hasil teknologi dalam proses pembelajaran. Yang dimana dalam prakteknya guru itu tidak selalu harus menggunakan media yang canggih atau berbasis teknologi yang tinggi, tetapi guru itu juga bisa membuat alat sederhana, murah, dan mudah diakses sehingga dapat selalu membantu mencapai tujuan pembelajaran. Kreativitas guru itu juga penting loh untuk memilih dan membuat media yang efektif untuk membuat pelajaran itu menjadi menarik dan bermakna kepada peserta didik, sehingga anak-anak itu tidak bosan, tidak monoton, dan tidak hanya berfokus pada guru. Dia juga harus selalu membuat anak-anak itu ceria, menarik, dan bermakna pembelajaran itu. Gitu. Sedangkan pembelajaran itu merupakan suatu usaha sadar guru untuk membantu siswa atau anak didiknya itu dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya, tidak asal-asal. Jadi pembelajaran itu adalah kumpulan usaha yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan di mana proses belajar itu dapat terjadi pada diri siswa sendiri. Media secara umum juga mencakup berbagai bentuk komunikasi yang memungkinkan informasi itu disampaikan secara efektif dari pengirim ke penerima gitu. Media pembelajaran itu mempunyai beberapa pengertian
dan definisi yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar yang sama. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karakteristik media pembelajaran, yang dimana karakteristik media pembelajaran itu, dia itu hanya menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan terutama di era digital. Dan media pembelajaran itu tidak lagi dipandang sebagai alat bantu sederhana, melainkan telah berkembang menjadi bagian integral yang sangat penting dari proses pembelajaran yang mampu membentuk interaksi, memfasilitasi pemahaman, serta meningkatkan keterlibatan peserta didik. Dengan adanya perkembangan teknologi, pembelajaran media itu juga semakin mudah dan diakses dan digunakan oleh berbagai kalangan, baik guru maupun siswa. Sehingga pembelajaran itu menjadi lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman. Selanjutnya, media pembelajaran itu memiliki tiga karakteristik. Yang pertama itu fiksatif, yang dimana fiksatif itu ialah media yang mampu merekam dan menyimpan suatu peristiwa sehingga dapat digunakan kembali di kemudian hari. Yang kedua, manipulatif, yang dimana manipulatif itu dia mampu mengubah media itu atau menyederhanakan media itu menjadi suatu proses yang cepat, yang dimana bisa mempercepat kejadian yang berlangsung lama agar lebih mudah dipahami. Yang ketiga ialah distributif, yang dimana distributif itu adalah media yang mampu menyebarkan informasi kepada banyak peserta didik secara bersamaan tanpa terbatas oleh jarak dan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa media sangat efektif dalam proses pembelajaran, terutama dalam menjangkau peserta didik dalam jumlah besar. Selanjutnya, yang ketiga adalah fungsi media pembelajaran atau urgensi konsep media pembelajaran, yang dimana fungsi media pembelajaran itu juga terlihat dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Media membantu guru dalam menyampaikan materi dengan cara yang lebih struktur dan sistematis. Jadi, dalam pembelajaran tanpa media sering terjadi perbedaan penafsiran antar siswa karena hanya mengandalkan penjelasan lisan. Dengan media yang sama, semua siswa itu menerima informasi yang seragam, bukan? Hal ini sejalan dengan pesan dan membantu siswa dalam menerima materi dengan lebih cepat dan mudah. Pembelajaran menjadi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dan kontekstual. Selanjutnya, media pembelajaran juga membantu berperan dalam meningkatkan keaktifan siswa. Dalam pembelajaran modern, siswa itu nggak hanya lagi mampu menerima informasi, tetapi juga sebagai subjek yang aktif di dalam proses pembelajaran atau di dalam kelas. Jadi media ini dapat membantu mendorong siswa untuk lebih terlibat, misalnya melalui diskusi, pengamatan, atau praktik langsung.